Saat kamu berhenti peduli, segalanya perlahan terasa berbeda. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa bertahan pun bisa menjadi bentuk menyakiti diri sendiri. Ada kalanya hati yang tulus harus memilih diam, bukan karena cinta telah padam, tetapi karena tidak ada lagi tempat bagi cinta itu untuk hidup. Dalam setiap langkahmu yang menjauh, ada luka yang tak pernah dia lihat, ada kesedihan yang tak pernah dia pahami, ada perjuangan yang tak pernah ia hargai, dan kini ketika kamu tak lagi ada untuk menanyakan kabarnya, tak lagi ada untuk mengalah, tak lagi ada untuk peduli, disitulah keheninganmu mulai berbicara, lebih keras daripada semua kata yang pernah ingin kamu ucapkan. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu ia anggap biasa, tapi kini terasa sangat berharga. Sesuatu yang dulu selalu ada, tapi kini kosong, tak tergantikan. Dan pelan-pelan, rasa bersalah mulai menghantuinya. Penyesalan mulai tumbuh, keheningan mulai terasa menyesakkan. Karena di dalam diam, kamu tak lagi memberinya ruang untuk kembali merusakmu. Kamu tak lagi menunggu untuk dihargai. Kamu tak lagi meminta cinta yang tak pernah penuh. Kini, dia hanya bisa merasakan satu hal, tersiksa oleh kehadiranmu yang tak lagi ada. Video ini adalah perjalanan batin, tentang mereka yang terlambat menyadari, tentang cinta yang tidak dijaga, tentang hati yang memilih sembuh dengan cara menjauh. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuatmu terlihat kuat, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri. Karena kadang, berhenti peduli bukan bukti kamu tak mencinta, tapi bukti bahwa kamu telah melalui terlalu banyak luka untuk terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan pada akhirnya, dia akan memahami satu kebenaran pahit. Kehilangan terbesar bukan ketika kamu pergi, tapi ketika kamu berhenti mencintai. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Pertama, rasa sakit adalah pemicunya. Setiap orang ingat dengan jelas momen ketika semuanya berantakan. Perubahan nada suaranya, tatapan matanya yang dingin, atau keheningan yang dulunya menenangkan, kini hanya menyiratkan ketidakpedulian. Mungkin itu adalah pesan perpisahan yang bahkan tidak pantas dibalas. Mungkin itu terjadi karena dia memudar secara perlahan. Panggilan telepon berkurang dan kehangatan seolah mengering dan tak pernah nyata. Apapun bentuknya, Anda merasa remuk. Anda tidak hanya kehilangan seorang wanita, Anda kehilangan satu versi dari diri Anda sendiri. Dan dalam kehilangan itu, Anda menemukan rasa sakit yang sesungguhnya. Jenis yang membuat Anda terjaga di malam hari. Jenis yang memaksa Anda mempertanyakan segalanya. Dia diri Anda, harga diri Anda. Rasa sakit ini, ingatlah, bukanlah hukuman. Ini adalah permulaan. Kebanyakan pria berusaha melarikan diri dari perasaan itu. Mereka langsung beralih ke wanita baru. Penelusuran tak berujung, kebiasaan yang mematikan apapun, kecuali menghadapi kekosongan yang ditinggalkannya. Namun, kekosongan itulah tempat transformasi dimulai. Sebab rasa sakit adalah tekanan, dan tekanan hanya menciptakan kehancuran atau berlian. Stoicisme mengajarkan ini. Tidak ada hal eksternal yang boleh mengendalikan kedamaian batin Anda. Bukan kehadirannya, bukan ketidakhadirannya, bahkan bukan pengkhianatannya. Rasa sakit adalah sebuah informasi. Rasa sakit adalah utusan. Dan jika Anda cukup berani untuk duduk dan merasakannya, alih-alih menenggelamkannya, Anda akan mengerti apa yang coba ditunjukkannya kepada Anda. Dia tidak menghancurkan Anda, dia menyingkap Anda. Dia menyingkapkan ilusi Anda, titik buta Anda, kebutuhan Anda, dan rasa kendali palsu yang Anda yakini Anda miliki. Anda lihat, patah hati bukanlah gangguan dalam sistem, ia adalah sistemnya. Inilah cara hidup mengguncang Anda hingga terbangun, karena pria yang dia tinggalkan tidak akan mampu menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka alam semesta membakar pria itu sehingga seseorang yang lebih kuat
dapat bangkit menggantikannya. Anda tidak menjadi kebal dengan menghindari rasa sakit. Anda menjadi kebal dengan menghadapinya, menyerapnya, dan mengubahnya menjadi keunggulan Anda. Dia mungkin berpikir Anda akan hancur. Dia mungkin yakin dia telah mematahkan Anda. Tetapi dia sebenarnya hanya memberi Anda bahan bakar yang Anda butuhkan untuk berevolusi. Dan Anda akan berevolusi bukan untuk mendapatkannya kembali, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena pria yang Anda bentuk dari proses ini terlalu kuat untuk tetap hancur. Kedua kekuatan keheningan total. Hal paling kuat yang dapat Anda lakukan setelah kepergiannya adalah tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pengejaran, tidak ada upaya menjelaskan, tidak ada pesan kerinduan pada pukul 2 sepagi. Hanya keheningan, keheningan yang sejati, jenis yang bergema, jenis yang memaksanya untuk menerima konsekuensi dari pilihannya. Sebagian besar pria tidak memahami hal ini. Mereka berpikir, jika mereka mengucapkan kata-kata yang tepat, dia akan kembali. Jika mereka mau terbuka sekali lagi, dia akhirnya akan mengerti. Tidak. Setiap kata yang Anda mengirimkan setelah dia menjauh hanya akan membuat Anda terlihat lebih kecil dan membuatnya merasa lebih dominan. Dia tidak membutuhkan pesan lagi. Dia membutuhkan jarak. Jarak yang dingin dan memekakkan telinga. Anda mungkin mengira diam itu adalah tindakan pasif. Itu salah. Diam adalah tekanan. Tekanan emosional yang menumpuk setiap hari Anda tidak menghubunginya. Setiap jam Anda menahan diri untuk tidak memvalidasi egonya. Begini, kebanyakan wanita mengharapkan Anda untuk kembali terpuruk. Mereka menunggu permintaan maaf, detail, dan paragraf panjang. Ketika Anda tidak memberinya semua itu, ketika Anda menghilang tanpa drama, Anda membalikkan keadaan. Tiba-tiba dia mulai bertanya-tanya. Mengapa dia tidak menelepon? Mengapa dia begitu tenang? Apakah dia benar-benar berhenti peduli secepat ini? Lingkaran pikiran itulah yang menjadi awal penyesalannya. Namun diam tidak hanya tentang dirinya. Ini tentang Anda yang merebut kembali kendali. Setiap pesan yang tidak Anda kirimkan adalah repetisi, ulangan di pusat kebugaran emosional Anda. Setiap dorongan untuk menghubunginya yang Anda abaikan membangun kedisiplinan Anda. Diam berarti Anda kembali memegang kendali. Itu menunjukkan, saya tidak tersedia untuk orang yang memperlakukan saya seolah-olah saya adalah pilihan. Saya berhenti menjelaskan nilai diri saya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, itu kerugian Anda. Ketika Anda berhenti memberinya perhatian, Anda mulai memberikan perhatian itu pada diri Anda sendiri. Dan mungkin dia tidak kembali. Itu bagus, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah menjadi pria yang tidak akan pernah memohon sejak awal. Pria yang terlalu mapan, terlalu terfokus, terlalu langka untuk mengejar bayangan. Karena saat Anda benar-benar hening, dia merasakannya. Dan semakin keras keheningan itu, semakin ia menghantuinya. Ketiga, cabut perhatian darinya. Perhatian adalah mata uang yang berharga. Dan setiap kali Anda memberinya perhatian Anda, dia menghabiskannya dengan santai, sembrono, seolah-olah itu tidak terbatas. Dan untuk sementara memang begitu. Anda selalu ada, Anda mendengarkan, Anda memberi, Anda mengejar, Anda selalu tersedia. Dia tidak pernah perlu merasa khawatir, tidak pernah perlu menunggu. Dan itulah alasan mengapa dia berhenti menghargainya. Karena apa yang selalu ada tidak akan pernah terasa langka. Dan apa yang tidak pernah langka, tidak pernah dihormati. Maka sekarang Anda membuatnya kelaparan. Bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena harga diri. Pahami ini, perhatian Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Itu adalah fokus Anda, waktu Anda, dan energi Anda. Itulah yang Anda gunakan untuk membangun hidup Anda. Dan ketika Anda memberikan energi itu kepada seseorang yang tidak membalasnya, Anda sedang merampok masa depan Anda demi kenyamanan masa lalu. Membuatnya kehilangan perhatian Anda bukanlah bersikap jahat. Itu berarti bertindak penuh perhitungan. Anda berhenti menonton story-nya. Anda berhenti menyukai unggahannya. Anda berhenti memeriksa lamannya, seolah-olah di sana terdapat jawaban atas penderitaan Anda. Anda menarik diri. Anda menghilang. Bukan karena Anda bersembunyi, tetapi karena Anda mengingat kembali siapa diri Anda sebenarnya. Saat Anda memutus pasokan ini, dia merasakannya. Karena seorang wanita tahu betul kapan perhatian itu menghilang. Ketika sorotan perhatian padam, keheningan akan menjerit.
Dan semakin nyaring suara itu, semakin dia mulai memutar ulang ingatannya. Bukan pertengkaran, bukan perpisahan, melainkan ketiadaan Anda, kurangnya validasi, penarikan sumber daya emosional yang pernah ia anggap remeh. Kini dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak lagi memberiku perhatian? Siapa yang kini menarik perhatiannya? Apakah dia benar-benar telah move on? Rasa ingin tahu ini memunculkan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan menimbulkan penyesalan. Namun semua itu bukan lagi fokus Anda. Anda tidak sedang bermain-main. Anda melindungi energi Anda, karena perhatian itu kini diarahkan untuk pertumbuhan Anda, untuk tujuan Anda, untuk disiplin Anda. Anda telah memotong jalur bahan bakar emosional ke egonya, dan mengalihkannya ke diri Anda sendiri. Itu bukanlah manipulasi, itu adalah kekuatan. Dan saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mendapatkan perhatian Anda, saat itulah dia mulai mendambakannya. Keempat, pelepasan emosi adalah dominasi. Anda tidak menang dengan mencintainya lebih besar darinya. Anda menang dengan mengunggulinya dalam hal ketidakpedulian. Ketidakpedulian secara emosional tidak berarti Anda tidak pernah peduli. Itu berarti Anda telah berhenti memberikan emosi Anda kepada seseorang yang menyalahgunakannya. Saat Anda berhenti bereaksi, benar-benar berhenti bereaksi, Anda membalikkan seluruh dinamika. Sebab kini dia tidak dapat memprediksi Anda, tidak dapat memanipulasi Anda, dan tidak dapat mengeksploitasi drama yang biasa ia gunakan untuk mengontrol Anda. Inilah wujud dominasi yang sebenarnya. Bukan amarah, bukan balas dendam, tetapi pengekangan diri. Kebanyakan orang kecanduan pada reaksi. Mereka mendambakan pasang surut emosi karena hal itu memberitahu mereka bahwa mereka masih memiliki pengaruh atas Anda. Namun pria stoik berbeda. Dia tidak gentar, dia tidak meledah, dia tidak mengejar. Dia merasakan segalanya, tetapi tidak bereaksi terhadap apapun, kecuali jika hal itu sepadan dengan energinya. Itulah yang membedakan anak laki-laki dari pria dewasa. Dan inilah yang akan menghantuinya lebih dari segalanya. Kesadaran bahwa pria yang pernah memberikan segalanya telah menjadi dingin secara emosional. Anda mungkin berpikir bahwa sikap acuh tak acuh membuat Anda tidak berperasaan. Tidak. Itu membuat Anda tangguh. Anda masih merasakan sakit. Anda masih mengingat saat-saat indah. Namun, Onesandi telah menempatkan semua itu di tempatnya yang tepat. Anda tidak lagi membuat keputusan berdasarkan harapan, kesepian atau nostalgia. Anda membuat keputusan berdasarkan logika, disiplin dan harga diri. Anda telah menempatkannya di tempat seharusnya. Masa lalu, bukan dengan kebencian, bukan dengan kepahitan, hanya dengan jarak. Jarak yang dingin dan tegas. Dia mungkin mencoba memprovokasi Anda, dia mungkin menguji Anda, dia mungkin menghubungi Anda hanya untuk melihat apakah dia masih memiliki pengaruh. Tetapi kini Anda tidak terpancing. Anda tidak merusak karakter Anda. Anda tidak memberinya reaksi yang dia harapkan. Dan itulah yang membuatnya gila, karena Anda menjadi tidak terbaca, tak tergoyahkan, tak terjangkau. Itulah dominasi emosional. Itulah jenis kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari Anda, karena Anda tidak perlu mereka untuk memegangnya. Anda memegangnya sendiri. Kelima, membangun kembali dalam bayangan. Transformasi terbesar tidak terjadi di depan umum. Itu terjadi dalam keheningan, dalam kesendirian di balik layar. Setelah patah hati, kebanyakan pria mencari visibilitas. Mereka lebih sering memposting. Mereka berusaha terlihat tidak terganggu. Mereka ingin dia melihat betapa baiknya mereka sekarang. Namun, itu hanyalah ego, bukan pertumbuhan. Pembangunan kembali yang sesungguhnya dilakukan di luar radar. Tidak ada validasi, tidak ada pengumuman, hanya rutinitas harian untuk menjadi sosok yang tak tersentuh. Sebab, ketika Anda membangun kembali dalam diam, Anda tidak hanya akan mengejutkannya. Anda mengubah diri Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri, bukan demi dia. Menghilang bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Dunia tidak perlu menyaksikan evolusi Anda. Dia tidak perlu melihat Anda bersinar secara langsung. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia duduk dalam keheningan, memeriksa laman media sosial Anda dan tidak menemukan apapun. Tidak ada petunjuk, tidak ada sinyal, tidak ada penutupan, hanya kekosongan. Sementara itu Anda berada di sasana olahraga. Anda sedang membaca. Anda sedang mengasah keterampilan. Anda sedang menimbun kekayaan. Anda sedang menyembuhkan diri secara diam-diam dan tanpa ampun.
dan setiap hari Anda tetap diam, Anda menjadi semakin tajam. Dia tidak bisa mengukur apa yang tidak bisa dia lihat, dan misteri itulah yang menghantuinya lebih dari pesan apapun. Anda lihat, ketika Anda menghilang, dia berharap Anda akan kembali dalam keadaan yang sama. Masih emosional, masih reaktif, masih berusaha membuktikan sesuatu. Namun, Anda tidak demikian. Anda kembali lebih dingin, lebih tenang, lebih unggul. Anda bahkan tidak menginginkannya lagi. Dan itulah yang menghancurkannya. Karena dia pikir dia bisa menghentikan hidup Anda. Dia pikir dia adalah inti cerita Anda. Tetapi dia hanyalah sebuah bab. Dan kini Anda sedang menulis buku baru tanpa namanya di dalamnya. Membangun kembali dalam bayang-bayang bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kelahiran kembali. Ini tentang menanggalkan kulit lama, mematikan kebiasaan buruk, dan menjadi versi diri Anda yang tidak perlu memohon lagi. Versi diri Anda yang kehadirannya terasa tanpa perlu bersuara. Jadi biarkan dia duduk bersama kenangan terakhirnya tentang Anda. Sementara Anda berevolusi menjadi seseorang yang tidak akan pernah dia kenal dan tidak akan pernah bisa dia akses lagi. Keenam, ketertarikan tidak dikejar melainkan dimagnetisasi. Anda telah dibohongi. Anda diberitahu bahwa jika Anda mencintainya lebih keras, menunjukkan lebih banyak, memberikan segalanya, dia akan bertahan. Itu salah. Cinta semacam itu tidak menarik, justru menjauhkan. Mengapa? Karena apapun yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya, akan kehilangan nilainya. Ketertarikan sejati tidak diciptakan melalui pengejaran. Ia diciptakan melalui kehadiran, melalui penguasaan diri, melalui seorang pria yang tidak membutuhkan perhatian siapapun untuk merasa utuh. Itulah yang bersifat magnetis, bukan kejar-kejaran, tapi daya tarik. Ketika Anda berhenti mengejarnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia mulai merasakan ketiadaan Anda. Dan ketika dia melihat Anda tenang, fokus, dan tak terganggu, dia mulai penasaran, lalu bingung, dan kemudian merasa tidak nyaman. Sebab ketertarikan tidak hidup dalam kenyamanan. Ia hidup dalam ketidakpastian. Dan pria yang merasa puas tanpa kehadirannya adalah pria yang berbahaya. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Dia adalah dirinya apa adanya. Dia bertindak seperti seseorang yang tahu nilai dirinya dan menolak menjualnya dengan harga murah. Stoicisme menarik karena langka. Rata-rata pria secara emosional impulsif. Dia bereaksi. Dia terlalu memaksakan diri. Dia berusaha terlalu keras. Namun, pria yang tabah tetap berdiri tegak. Dia tidak pamer. Dia tidak membual. Dia hanya membangun dirinya dengan tenang dan tanpa henti. Dan dalam proses itu sesuatu yang magnetis tercipta. Orang-orang mulai mengamati. Mereka mulai bertanya-tanya, terutama dia, karena jauh di lubuk hatinya, dia ingat versi diri Anda yang dulu berputar-putar di sekelilingnya. Namun, kini Anda telah menjadi matahari. Dan dia hanyalah planet lain yang berputar dalam keheningan, berharap merasakan gravitasi Anda lagi. Tetapi inilah intinya. Anda tidak lagi bertindak untuknya. Anda tidak memposting untuk mencari perhatian. Anda tidak bergerak dengan mempertimbangkan penonton. Anda telah beralih ke internal. Dan ironisnya, itulah yang menarik perhatian. Saat Anda berhenti mengejarnya, saat Anda berhenti peduli apakah mereka menyadarinya, saat itulah semua orang mulai menyadari. Karena ketertarikan sejati tidaklah bising. Itu adalah kekuatan tenang yang tidak meminta untuk dilihat, tetapi tidak dapat diabaikan. Ketujuh, ketidakpedulian Anda adalah cerminnya. Dia mengharapkan reaksi. Dia menduga akan ada kemarahan, kesedihan, keputusasaan, sesuatu apa saja. Namun ketika yang ia dapatkan hanyalah ketidakpedulian Anda, saat itulah kepanikan muncul. Karena ketidakpedulian adalah satu hal yang tidak bisa ia gunakan untuk membalas. Itu tidak memvalidasinya, itu tidak menyulut egonya, itu bahkan tidak mengonfirmasi bahwa Anda masih peduli. Itu hanya ada, dingin, tenang, dan tak tergoyahkan. Dan keheningan itu, ketidakpedulian itu adalah cerminannya. Itu memaksanya menghadapi apa yang telah dilakukannya tanpa adanya gangguan emosi dari Anda. Ketidakpedulian adalah kekuatan. Bukan karena Anda tidak merasakan apa-apa, tetapi karena Anda telah berdamai dengan hasilnya. Anda tidak lagi mencoba memperbaiki situasi.
Anda tidak lagi berusaha untuk dipahami. Anda telah menutup buku itu, dan kini dia hanya bisa menatap pria yang dulunya membanting punggungnya demi memperbaiki keadaan. Namun kini tidak lagi bergerak. Ketenangan semacam itu bukanlah pasif, melainkan sebuah keputusan. Itu menandakan seorang pria yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dan inilah kebenaran yang jarang diakui. Ketidakpedulian lebih menyakitkan daripada kebencian. Kebencian masih menyiratkan gairah. Itu masih menyiratkan keterikatan. Namun ketidakpedulian itulah kematian emosional. Saat itulah dia menyadari Anda tidak lagi menunggunya. Anda tidak mengawasi. Anda tidak berharap. Anda telah pergi. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental, spiritual, dan emosional. Dan begitu dia merasakan ketiadaan itu, ketiadaan yang nyata, hal itu mengguncangnya. Karena sekarang cermin itu berbalik, dan yang bisa dia lihat hanyalah dirinya sendiri. Tidak ada lagi pengalihan, tidak ada lagi celaan, hanya gema tindakannya menatapnya kembali dalam keheningan total. Dan pria yang dia pikir akan selalu ada. Dia tidak marah, dia tidak terluka, dia baru saja pergi. Itu bukan kekejaman, itu adalah kejelasan. Kedelapan, permainannya hanya berhasil jika Anda ikut bermain. Manipulasi tumbuh subur karena partisipasi. Permainan emosional hanya berhasil jika Anda merespons, jika Anda terlibat, jika Anda cukup peduli untuk bereaksi. Perlakuan diam, jebakan kecemburuan, pesan teks yang samar dan like yang disengaja pada profil Anda, semua ini adalah umpan. Dia sedang menguji Anda, bukan untuk mencari cinta, bukan untuk koneksi, tetapi untuk kendali. Dan setiap kali Anda memakan umpannya, Anda memberinya apa yang sebenarnya dia inginkan. Bukti bahwa Anda masih tertarik, bahwa dia masih memiliki ruang dalam pikiran Anda, bahwa dia masih memiliki kekuasaan. Namun disinilah Anda memisahkan diri. Anda tidak ikut bermain. Anda melihat permainannya dan Anda menolak untuk duduk di meja. Karena ketika seorang pria memiliki disiplin emosional, umpan tidak akan menggoda dia. Dia melihat polanya. Dia mengerti manipulasi itu. Dan alih-alih bereaksi, dia melepaskan diri secara diam-diam sepenuhnya. Itulah yang merusak permainan, menghilangkan energi Anda dari persamaan. Dia mengirimkan pesan genit tiba-tiba. Anda tidak membalas, dia memasang jebakan untuk memancing perhatian. Anda tidak melihatnya. Dia mengangkat kenangan untuk memicu nostalgia. Anda tidak terpancing, bukan karena Anda kesal, tetapi karena Anda telah selesai. Seorang stoik tidak terlibat dalam drama, karena drama adalah kebisingan, dan kebisingan mengganggu kejelasan, dan kejelasan adalah hal yang Anda miliki saat ini. Anda tahu apa yang sedang dia lakukan. Anda tahu alasannya, dan Anda tidak berada di sini untuk pertarungan ego atau permainan pikiran. Anda berada di sini untuk kedamaian, untuk tujuan, untuk kekuatan. Dan dia tidak dapat memanipulasi pria yang membangun identitasnya di luar validasinya. Jadi biarkan dia bermain sendiri. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berhasil lagi pada Anda. Mengapa tombol lama tidak dapat ditekan? Mengapa trik lama tidak mempan? Frustrasi itulah yang dia rasakan. Kebingungan itulah kebisuan Anda yang sedang bekerja. Sebab ketika Anda benar-benar keluar dari permainan, sang pemain tidak punya lawan, hanya cermin. Dan cermin itu tidak kenal ampun. Kesembilan, biarkan penyesalannya bergema di tengah ketiadaan Anda. Penyesalan tidak muncul selama pertengkaran. Itu tidak muncul saat dia melangkah keluar pintu. Ia menyerang kemudian dalam keheningan, dalam kesendirian. Ketika kenyataan menghantamnya bahwa Anda tidak akan kembali, tidak mengirim pesan, tidak menonton, tidak menunggu, saat itulah hal itu mulai menghantuinya. Bukan karena Anda memaksakannya, tetapi karena Anda tidak meninggalkan apapun. Tidak ada penutupan, tidak ada energi, tidak ada jejak sosok pria yang dulu mencurahkan dirinya hanya untuk merasa cukup. Kekosongan yang Anda tinggalkan itu menjadi cermin. Dan apa yang dia lihat di cermin itu adalah harga dari keputusannya. Namun inilah bagian yang kebanyakan pria tidak pernah pahami. Penyesalan membutuhkan waktu. Anda tidak bisa terburu-buru, Anda tidak bisa memalsukannya, Anda harus membiarkannya duduk di ruang kosong itu hari demi hari, bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan semakin Anda meningkat, semakin Anda berevolusi,
semakin nyaring penyesalan itu terdengar. Setiap unggahan tentang perbaikan diri Anda yang dia lihat, setiap keheningan yang dia temui saat dia menghubungi Anda, setiap detik dia menyadari Anda tidak lagi tersedia untuknya. Itu menggerogoti dirinya. Anda tidak menghukumnya. Anda benar-benar tidak hadir secara emosional, mental, dan spiritual. Dia tidak lagi bisa ikut campur dalam hidup Anda. Tidak ada berita terbaru, tidak ada akses. Yang tersisa hanyalah kenangan menghantui tentang apa yang pernah dimilikinya dan tidak akan pernah bisa direbut kembali. Dan mungkin dia tidak akan pernah mengakuinya. Mungkin dia akan terus berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun di balik topeng itu, penyesalan sedang tumbuh. Sebab wanita tidak merindukan pria yang memohon.